الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, baik jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita dalam satu majelis yang insya Allah akan berkahi majelis ini, karena kita membahas hukum-hukum Allah dan kita berusaha untuk belajar tentang firman-firman-Nya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, yakni surat Al-Buruj, yang beberapa minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas dari surat tafsir Al-Buruj ini. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-9. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa sikap orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Mereka menyiksa dengan cara membakar, dibuatkan parit, kemudian dinyalakan api di dalamnya, kemudian mereka dibakar. Disebutkan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka orang kafir menyiksa orang-orang muslim itu, orang-orang yang beriman itu, illa ayyuminu billahil azizil hamid, melainkan karena mereka beriman kepada Allah dan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi orang-orang yang beriman itu disiksa karena keimanannya, bukan karena mereka berbuat salah. Dan orang yang beriman kepada Allah bukanlah satu kesalahan. Tentang siapa dari Ashabul Ukhdud yang diceritakan di dalam kisah ini, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud di dalam kisah ini. Ibnu Katsir menyebutkan wa qad ikhtalafa ahlut tafsiri fi ahli hadhil qissah. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam kisah ini. Manhum, siapa mereka? Fa'an Aliyin
diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an annahum ahlu Farisin, mereka itu adalah ahli Faris, jadi orang Persia. Khina arada malikuhum takhlila tazwijil maharimi, ketika penguasa mereka membuat satu keputusan menghalalkan menikah dengan sesama mahram. Jadi paman boleh menikahi ponakannya, ponakan menikahi bibiknya, saudara kandung menikahi saudaranya sendiri. Boleh jadi anak menikahi orang tuanya, ibunya, atau bapak menikahi anak putrinya. Famtana alaihi ulama'uhum, karena keputusan itu dianggap tidak lazim oleh ulama-ulama yang masih berpegang kepada agama tauhid, menentang keputusan penguasa ini. Fa'amada ila hafrin ukhdudin, maka penguasa yang zalim ini membuat satu galian lubang. Faqadha fihi, kemudian melemparkan ke dalam lubang tersebut man angkara alaihi minhum, siapapun di antara mereka yang mengingkari keputusan si raja itu. Jadi membuat satu parit, kemudian parit itu dibakar, diberi tumpukan api, tumpukan kayu bakar, kemudian dinyalakan. Kemudian laki-laki dan perempuan digiring di pinggir parit itu, kemudian ditanya, maukah di antara mereka kembali kepada agama sebelumnya atau tetap dalam kondisi beriman? Masing-masing punya konsekuensi. Siapa yang tetap berpegang pada keimanannya, mereka akan dilempar ke dalam parit itu. Akhirnya banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang berisi kobaran api itu. Karena keputusan itulah sehingga banyak orang yang mengingkari, atau banyak pula orang yang tetap berpegang kepada agama sebelumnya atau mengikuti keputusan raja mereka. Wastamarra fihim takhlilul maharimi ila yaum, sehingga keputusan tentang bolehnya menikahi sama mahram itu berlangsung sampai hari ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan ashabul ukhdud yang terkandung di dalam surat Al-Buruj menurut riwayat Ali. Kemudian menurut Ali juga dalam versi yang lain, wa anhu, dan dari Ali, annahum kanu qauman bil Yaman, yang dimaksud dengan ashabul ukhdud adalah satu kaum, yaitu orang-orang Yaman. Iqtatala mu'minuhum wa musyrikuhum, orang-orang yang beriman dan orang-orang musyrik di antara mereka saling berperang. Faghalaba mu'minuhum ala kufarihim, kemudian orang-orang mukmin berhasil mengalahkan orang-orang kafir di antara mereka. Tsumma qatatalu faghalabal kufarul mu'minin, tidak selang berapa lama terjadi pertempuran dan orang-orang kafir mampu mengalahkan orang-orang beriman. Fahaddu lahumul ahadida, kemudian orang-orang kafir itu membuat parit, ya, wa akhraquhum fiha, dan memaksa mereka untuk keluar dari keimanannya. Siapa yang tidak mau, mereka akan dibakar ke dalam parit itu. Wa anhu, dan dari Ali juga disebutkan annahum kanu min ahlil Habasyah, mereka itu adalah penduduk Habasyah atau penduduk Ethiopia. Dan itulah beberapa pendapat para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud yang terdapat dalam surat Al-Buruj ini. Ma'asyiral muslimat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan dalam riwayat Affan disebutkan haddatsana Affanu, telah menceritakan kepada kami Affan. Haddatsana Hammad bin Salamah,
telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah an Thabit dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Syuhaib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, karena malikun fi man kana qablakum, dulu sebelum kalian ada seorang raja. Hiduplah seorang raja. Wa kana lahu sakhirun, dia mempunyai tukang sihir. Seorang raja yang memiliki tukang sihir. Falamma kabura sakhiru qala lil malik, ketika tukang sihir ini sudah lanjut usia, sudah mulai tua, ya, dia berkata kepada rajanya, inni qad kaburat sinni wa khadara ajali, wahai tuan raja, aku sudah mulai tua, aku sudah mendekati ajalku. Fadfa' ilayya gulaman li'u'allimuhu sikhra, berikan kepadaku seorang pemuda agar aku bisa mengajarkan sihir kepadanya. Jadi dia mau ada generasi penerus yang bisa mewarisi ilmu-ilmu sihirnya itu. Fadafa'a ilaihi gulaman, maka si raja itu menyerahkan seorang pemuda untuk diajari sihir. Fakana yu'allimu sikhra, lalu tukang sihir itu pun mengajarkannya sihir. Wa kana baina sakhir wa bainal malik rohib, adalah di antara tukang sihir itu dan di antara raja ada rohib. Rohib pada zaman dulu yaitu orang yang masih berpegang pada agama tauhid, masih lurus. Fatal gulamu ala rohibi fasami'a min kalamihi, maka datanglah pemuda itu kepada si rohib, mendengarkan setiap ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya, tentang ajaran-ajarannya. Fa'ajaba nahwuhu wa kalamuhu, maka menjadi takjublah pemuda itu terhadap kalam-kalamnya. Jadi ajarannya itu kok masuk, ya, ajarannya ini masuk dalam akal pikirannya, nggak seperti ajaran si tukang sihir. Wa kana idza atasakhira darabahu, akibat dia belajar kepada si rohib, akhirnya dia datang terlambat ke istana untuk belajar sihir. Karena keterlambatan itulah si akhirnya pemuda itu tadi dipukul, disiksa sama tukang sihir. Kenapa bisa sampai terlambat? Udah waktunya belajar, kenapa masih terlambat? Zaman dulu menanamkan kedisiplinannya juga bisa dengan pukulan, ya, untuk mendisiplinkan. Kalau sekarang ada murid terlambat dipukul, ya di demo. Wa qala ma habasaka, kemudian dia menanyakan kepada pemuda, apa yang menyebabkanmu terlambat? Kenapa kamu bisa terlambat? Apa yang menahan kamu? Wa idza ta'allahu darabuhu, gara-gara jam belajar sihir itu molor, akhirnya pulang kemalaman, sampai di rumah malam. Sampai di rumah dipukul juga sama orang tuanya. Kenapa bisa datang terlambat? Jadi dilematis, ya, gara-gara dia belajar ilmu kepada si rohib, akhirnya dia datang ke tukang sihir terlambat dipukul, pulang ke rumah terlambat juga dipukul. Wa qalu ma habasaka, keluarganya menanyakan, kenapa engkau sampai terlambat pulang? Fasyaka dzalika ila rohib, kejadian itu diceritakan, dikeluhkan kepada si rohib. Faqala, ya, yaitu apa, wahai sang rohib, saya punya masalah seperti ini, diceritakan. Kemudian si rohib memberikan satu solusi. Kata si rohib, idza arada sakhiru an yadribaka fakul habasani ahli, jika engkau
datang terlambat ke tukang sihir, bilang kepadanya, habasani ahli, keluargaku menahanku karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan di rumah, sehingga aku datang terlambat. Padahal tidak demikian. Jadi disuruh bohong. Padahal dia terlambat bukan karena membantu orang tuanya, dia datang terlambat karena belajar ajaran si rohib itu. Tapi diajari bohong sama si rohib ini, tujuannya apa? Agar selamat, tidak dipukul. Wa idza arada ahluka ayyadribuka faqul habasani sahir. Begitu pula jika engkau datang terlambat pulang, jika engkau pulang terlambat, bilang sama keluargamu, kedua orang tuamu, bilang kalau guru sihirnya menahannya. Maksudnya ada banyak pekerjaan, materi-materi pelajaran sihir yang harus diselesaikan sehingga pulang terlambat. Dan seperti itulah setiap hari pemuda itu selalu datang terlambat. Gara-gara solusi dari si rohib itu tadi, akhirnya dia bisa selamat, bisa dimaklumi karena apa itu memberikan alasan yang masuk akal. Qala berkata si rawi, fa bainama huwa dzata yaumin id ata ala dabatin wadi'atin azimatin. Pada suatu hari ada seekor binatang buas yang besar, raksasa, ya. Qad habasatin nasa, yang membuat orang-orang itu jadi tertahan, mau lewat gak ada yang berani, gara-gara binatang itu, dabah itu tadi. Mau yang mau pergi ke pasar nggak berani lewat, yang mau ke sawah nggak berani lewat, gara-gara dabah tadi, binatang buas raksasa itu tadi. Fala yastati'una ayyajuzu, sehingga mereka tidak bisa lewat. Faqala, kemudian berkata si pemuda, al yauma a'lamu amrur rahib ahabu ilallah am amru sahir. Hari ini akan aku buktikan ajaran siapa yang benar, ajaran si rahib atau ajaran si tukang sihir. Qala, kemudian dia berkata, menceritakan lagi si rawi, fa akhadha hajaron, maka pemuda itu mengambil sebuah batu. Faqala, kemudian berkata, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadidabah hatta yajuzan nasu. Ya Allah, jika ajaran si rahib ini yang lebih engkau cintai dan engkau ridhoi daripada ajaran tukang sihir ini, maka bunuhlah dabah ini, bunuhlah binatang buas ini agar orang-orang bisa lewat aman. Waromaha fakotalaha. Setelah membaca itu langsung dilempar, akhirnya terbunuh sehingga orang-orang bisa lewat dengan aman. Di sini jelas ajaran siapa yang benar, yaitu ajaran si rahib, bukan ajaran tukang sihir. Fa ukhbirar rahibu bidzalik, maka diceritakan kejadian itu kepada si rahib. Wahai rahib, aku mengalami kejadian seperti ini. Diceritakan semua kejadiannya, kalau dia berhasil membunuh binatang buas itu atas izin Allah. Apa kata si rahib? Bunai, wahai anakku, anta afdalu minni, sekarang engkau lebih utama daripada aku. Engkau lebih hebat daripada aku. Wa innaka satu betala, dan engkau akan diberi cobaan oleh Allah. Fa ini betulita fala tadulla alayya, jika engkau mendapat cobaan
jangan kau ikut-ikutkan aku. Ojo mau seret jenengku. Jadi rohib ini sudah mulai khawatir, was-was. Ternyata si pemuda yang belajar kepadanya itu lebih hebat karena dia mampu membuktikan keimanannya. Tapi justru keimanan itulah yang membuat nanti akan datang cobaan yang besar. Jika engkau mendapatkan cobaan itu, maka jangan kau menunjuk aku. Fakanal gulamu yubriul akmaha. Hingga suatu hari si pemuda itu tadi bisa menyembuhkan penyakit akmaha, orang buta, wal abroso, orang yang penyakit supa, wasairul adwa'i, dan semua jenis penyakit-penyakitnya yasfihim, dia mampu mengobati. Ya. Si pemuda itu tiba-tiba diberi kelebihan oleh Allah, bisa mengobati semua jenis penyakit, dari buta, penyakit supak, belang, yang permanen, kulit permanen itu yang nggak mungkin bisa hilang, itu bisa disembuhkan oleh pemuda itu. Dan semua jenis penyakit mampu dia sembuhkan atas izin Allah. Wa kana jalisun lil Malik, adalah seorang teman duduknya si raja, itu menteri lah, menterinya si raja tadi. Fa'amiya, dia orang yang buta. Fasami'a bihi, dia mendengar kabar tentang pemuda tadi bisa mengobati orang sakit, segala macam penyakit dia bisa mengobati. Akhirnya dia mendengar, fa'atahu bihadaya katsiratin, maka datanglah si menteri buta tadi dengan membawa banyak hadiah. Kemudian dia mendatangi si pemuda lalu berkata, isfini walaka ma hahuna ajmi'u. Wahai pemuda, aku datang kemari berharap engkau bisa menyembuhkan aku dari kebutaanku ini. Ini aku bawakan hadiah untukmu. Jika engkau mampu menyembuhkan mataku, aku akan kumpulkan lebih banyak lagi. Faqala, lalu pemuda tadi berkata, ma ana ashfi ahadan. Maaf Tuan, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu Allah, bukan saya. Nah, disinilah letak ketauhidan si pemuda itu, bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfini. Jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Dokter itu perantara, sebetulnya bukan dokter yang menyembuhkan. Tapi setiap orang sakit datanya ke dokter karena memang dia memang ahli di bidangnya, dan itu bentuk ikhtiar manusia untuk berobat. Gak mungkin orang sakit datang ke tukang bengkel las, gak mungkin. Karena gak ikhtiar itu. Namun bukan dokter yang menyembuhkan, Allah. Nah inilah jawaban tauhid seorang pemuda tadi. Bukan aku yang menyembuhkan ya Tuhan, tapi Allah. Allah yang menyembuhkanku, yang menyembuhkan. Fa in amanta bihi da'utullah fasafakaha. Jika engkau percaya kepada Allah, kalau Allah mampu menyembuhkan, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Nah, jadi begitu urutannya. Yang menyembuhkan Allah, mintalah sama Allah. Aku hanya membantu berdoa, minta kepada Allah agar menyembuhkanmu. Nah ini tawasul boleh seperti ini. Jadi, atau kita langsung minta sama Allah boleh. Ya Allah, ya kan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau minta sesuatu, mintalah sama Allah. Langsung nggak apa-apa, tanpa tawasul. Dan jika engkau mau minta perlindungan kepada Allah, mintalah langsung kepada Allah, tanpa tawasul. Atau kita tawasul dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama asmaul husna banyak. 99 nama. Itu yang wajib kita ketahui. Yang tidak kita ketahui, tidak terhitung jumlah asma Allah. Hanya Allah yang tahu.
Fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Itu tawasul. Atau tawasul dengan doa orang-orang soleh. Ya seperti ini. Dia tawasul, minta sama Allah, atau minta didoakan kepada pemuda itu. Jadi pemuda itu menjadi wasilah. Boleh seperti ini. Asal orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal, nggak perlu kita tawasul kepadanya. Karena udah meninggal. Dia nggak bisa minta sesuatu kepada Allah, orang yang sudah meninggal. Nah disinilah letak kekeliruan saudara-saudara kita yang tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Kalaupun tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu dibolehkan, tentulah para sahabat ketika terjadi kekeringan, mereka datang ke kuburan Nabi. Minta supaya Nabi memohonkan kepada Allah turun hujan, tapi ternyata enggak. Dia datangnya ke paman Nabi. Wahai Abbas, dulu ketika Nabi masih hidup, kami minta kepada Nabi untuk mendoakan kami. Karena Nabi sudah enggak ada, kami menganggap engkau adalah orang yang soleh. Maka berdoalah agar Allah turunkan hujan. Kemudian yang ketiga, bentuk tawasul yang ketiga, boleh dengan tawasul dengan amal soleh. Dengan Rabbana amanna bima anzalta wa tabana apa itu? Alladzina yaquluna Rabbana amanna, surat Ali Imran, lupa saya. Itu adalah bentuk tawasul dengan amal soleh. Wahai Tuhan kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami. Nah, sebelum kita mohon kepada Allah permohonan ampun, kita sebutkan kebaikan kita. Sama seperti 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua itu. Mereka tawasul dengan amal soleh. Tawasul yang memang ada dasar dalilnya seperti ini, boleh kita lakukan. Nah, yang tidak boleh itu yang tidak ada. Sehingga pemuda tadi menyarankan supaya jika engkau Tuhan percaya kepada Allah bahwa Allah mampu menyembuhkan penyakit Tuhan, silakan engkau minta berdoa kepada Allah dan aku akan bantu doa agar Allah menyembuhkan engkau. Da'utullah fasyafaka, aku akan berdoa kepada Allah maka Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana, lalu si menteri tadi beriman, percaya dia. Fada'allaha, dia berdoa kepada Allah, fasyafahu, maka Allah menyembuhkannya. Tiba-tiba dia bisa melihat, bisa lihat. Senang dia. Tsumma atal malika fajalasa minhu nahwa makana yajlis. Kemudian besok harinya dia datang seperti biasa melakukan aktivitas kementeriannya, tugas-tugas negara. Duduk di sebelah raja seperti biasanya. Faqala lahul malik, kemudian raja tadi berkata kepadanya, ya fulan, fulan, man radda 'alaika basaraka, siapa orang yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Kamu sudah sembuh, kamu gak buta lagi. Siapa orang yang hebat bisa mengembalikan penglihatanmu itu? Faqala, dia menjawab, Robbi, Tuhanku. Ya, Tuhanku yang mengembalikan, yang menyembuhkan penglihatanmu. Faqala ana, maksudmu aku? Ya, penguasa dolim itu nganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia menyebutkan Robbi, Tuhanku yang menyembuhkan aku. Maksudmu aku? Qala la Robbi wa rabbukallah, bukan Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam, karena dia dianggap lancang mengakui adanya Tuhan selain si raja tadi, akhirnya dia disiksa, menterinya tadi disiksa. Jadi dari dulu memang seperti itu. Orang yang sudah lama berkuasa, yang menganggap bahwa dirinya itu sudah hebat, ya akhirnya menuhankan diri. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun juga begitu. Tidak ada orang yang lebih berkuasa, yang lebih hebat daripada dia, sehingga dia congkak dan sombong. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan orang-orang, kemudian dia mengumumkan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kan sombong.
menganggap bahwa dirinya hebat. Dari dulu begitu. Akhirnya si raja tadi menyiksa si menterinya, hatta dalla 'alal gulam, sehingga si menteri tadi tidak kuat dengan siksaan si raja. Akhirnya dia menunjuk bahwa yang membuat saya seperti ini bisa melihat adalah si gulam, si pemuda. Ada seorang pemuda, ya, namanya si Anu, tempat tinggalnya ini di rumahnya. Dan dia ternyata si gulam ini adalah anak murid tukang sihir si raja itu. Wah, hebat benar itu pemuda itu. Sudah hebat ilmu sihirnya sehingga bisa menyembuhkan penglihatanmu. Faba'atha ilaihi, kemudian mengutuslah si raja itu utusan kepada si pemuda itu. Faqala bunayya, dipanggil si pemuda, anakku, balagha min sihrika antubri al akmah wal abrasa wa hadil adwa. Pemuda, telah sampai kabar kepadaku tentang hebatnya sihirmu itu. Antubri al akmah wal abrasa wa hadil adwa, sehingga engkau mampu menyembuhkan orang yang buta mata, orang yang penyakit supa, dan segala macam penyakit bisa engkau sembuhkan. Hebat benar kau. Wah, bangga raja. Tapi dia pikir itu karena ajaran si tukang sihir. Qala, kemudian si pemuda menjawab, ma asfi ana ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun Tuan Raja. Bukan aku yang menyembuhkan. Innama yashfi Allah, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Azza wa Jal. Qala ana, maksudmu Allah itu aku? Sama, dia penasaran apa yang dimaksud Allah Tuhan itu adalah dirinya. Ternyata bukan Tuan Raja. Awalaka rabbu ghairi, apakah engkau meyakini adanya Tuhan selain aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tauhid. Dari dulu orang yang menegakkan kalimat tauhid itu memang konsekuensinya ini. Ya, kalau dicibir, dimaki, dicaci itu satu hal yang sepele. Dulu orang mempertahankan keimanannya, dia harus meregang nyawa. Ada yang digergaji, ada yang disisir dari besi sampai terkelupas kulit dan dagingnya, ada yang dibakar hidup-hidup. Fa'akhodahu aidan bil adab, maka pemuda itu juga disiksa oleh si raja tadi. Falam yazal bihi hatta dalla ala rahib, karena tidak tahan dengan siksaannya, akhirnya si pemuda tadi menunjukkan siapa orang yang hebat di atas dirinya, siapa gurunya. Ditunjukkanlah si rohib. Fa'ata birrohib, lalu si raja tadi mendatangi rohib, dipanggil rohib. Faqala, kemudian berkata, irji an dinika, he rohib, kembalilah dari agamamu. Kembalilah dari agamamu. Jangan engkau sembah Allah yang kamu bilang Tuhanmu itu. Kembali, sembahlah aku lah. Fa'aba, maka rohib itu tidak mau, enggan dia. Fawadha'a al-minsyara fi mafriqi ra'si, lalu diletakkanlah gergaji besi di atas kepalanya. Hatta waqa'a shiqqahu, kemudian digergaji sampai terbelah. Si rohib tadi digergaji dari ujung kepala sampai badannya itu terpisah. Waqa'a shiqqahu, hingga terpisah keduanya. Wa qala lil a'ma, kemudian setelah si rohib mati, si raja ini menanyakan kepada orang yang buta, temannya tadi yang tadinya buta kemudian sembuh, irji an dinika, kembali engkau dari keyakinanmu itu. Fa'aba, dia tidak mau. Fawadu al minsyara fi mafriqi ra'si hatta waqa'a shiqqahu ilal ardi, sama, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian digergaji hatta waqa'a shiqqahu ilal ardi, kemudian terbelah, jatuh ke tanah,
Giliran si gulam, pemuda tadi. Wa qala lil gulam, dia berkata kepada gulam, irji an dinik, kembalilah engkau dari agamamu. Fa'aba, maka dia pun enggan, enggak mau. Fa ba'atsa bihi ma'a nafarin ila jabarin. Kemudian si penguasa tadi, si raja tadi mengutus beberapa tentara, ya, dengan membawa pemuda itu ke sebuah gunung. Kada wa kada, tidak disebutkan gunung apa itu. Gunung ini. Wa qala, dan berkata si raja, idza balagtum durwatahu, apabila engkau telah sampai puncaknya, puncak gunung itu, fa in raja'an dinihi, jika pemuda ini mau kembali murtad dari agamanya, dari keyakinannya, maka lepaskan. Wa illa, jika tidak, fadahdahu, maka lemparkan dia dari puncak gunung, atau min fauqihi, dari puncak gunung itu lemparkan. Ya, tidak terbayang orang dibawa sampai puncak kemudian dilempar. Gunung itu kan jurang-jurang, ya kemungkinan besarnya mati, ya. Fadhabu bihi, maka berangkatlah si tentara-tentara utusan raja itu. Falamma alau bihil jabal qala, ketika sudah sampai ke puncak gunung, si pemuda tadi berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah aku dari mereka ini, cukupkan pertolonganmu terhadapku dari mereka ini, bima syi'ta, sekehendakmu. Bagaimana caranya? Terserah engkau ya Allah. Farajafa bihimul jabal, lalu bergetarlah gunung itu, ya, guncang. Faduhdihu ajmaun, akhirnya mereka gelundung semuanya, tentara-tentara, tanpa tersisa, mereka mati pun. Si pemuda itu akhirnya bukannya melarikan diri, waja'a al-gulamu yatalammasu hatta dakhala alal malik, dia kembali ke istana itu, ya, berjalan menuju istana dan bertemu kepada si raja. Faqala, dan berkata si raja, ma fa'ala ashabuka, bagaimana teman-temanmu, yaitu maksudnya tentara-tentara yang mengantar kamu itu, gimana keadaannya? Faqala, dia berkata, kafanihimullah, Allah telah menyelamatkanku dari mereka, mereka mati semuanya. Faba'atha bihi ma'ana farin fi kurkur, tidak puas, akhirnya si raja mengutus bala tentara, beberapa tentara, untuk membawa pemuda tadi ke dalam sebuah perahu. Kurkur itu perahu, perahu agak kecil, sedangkan kurkur. Faqala, kemudian berkata, idza lajastum bihil bakhra fa in raja'an dini, jika engkau sudah sampai ke tengah laut, tanyakan kepada pemuda, jika dia mau kembali murtad dari agamanya, lepaskan. Wa illa fagharraquhu fil bahr, jika dia tidak mau, maka tenggelamkan dia di tengah laut. Falajjaju bihi al-bakhra, maka berlayarlah mereka ke tengah laut. Faqala gulam, lalu gulam tadi, pemuda tadi berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkan aku dari mereka sekehendakmu, bagaimana caranya? Terserah engkau ya Allah. Faghariqu ajmaun, maka tenggelam semua mereka, tentara-tentara itu, dan yang selamat cuma pemuda itu tadi. Wajal gulamu hatta dakhala alal malik, dia tidak kabur, tapi kembali lagi ke istana menghadap raja. Faqala, lalu raja bertanya, ma fa'ala ashabuk, bagaimana teman-temanmu? Kafanihimullah, Allah menyelamatkanku dan menenggelamkan mereka. Tsumma qala lil malik, kemudian pemuda tadi berkata kepada Malik, wahai raja, innaka lasta biqatili, engkau tidak akan bisa membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bihi, kecuali engkau mau menuruti perintahku. Jadi ditunjukkan sama pemuda tadi bagaimana cara membunuh dia agar terbunuh, karena sudah berulang kali diadakan percobaan pembunuhan tapi tidak berhasil. Akhirnya si raja karena sudah kehilangan ide, dikasih tahu sama pemuda, wahai tuan raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuru,
amuruka bihi. Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau mau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu. Fa in anta fa'alta amuruka bi qatal tadi. Jika engkau mau menuruti perintahku, apa yang aku suruh, engkau bisa membunuhku. Wa illa jika tidak, fa innaka la tastati'u qatli. Maka engkau tidak akan bisa membunuhku. Faqala kemudian bertanya si raja, "Wa ma huwa? Apa perintahmu?" Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Engkau kumpulkan rakyatmu di sebuah tempat yang tinggi, ya. Maksudnya tempat lapangan luas, ya. Tsumma taslubuni ala jid'in, kemudian engkau salib aku di sebuah kayu, papan kayu, silakan. Ya, setelah engkau kumpulkan, salib aku di papan kayu. Wa ta'khudhu sahman min kinanati, ambillah busur panah dari ambillah panah, anak panah dari busurku. Tsummakul, kemudian bacalah bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, ya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, jika engkau melakukan itu engkau bisa membunuhku. Karena mungkin saking keselnya mau bunuh gak bisa-bisa, akhirnya apapun perintahnya yang penting terbunuh dilakukan. Maka dilakukanlah, dikumpulkan rakyatnya di sebuah tempat yang luas, disaksikan semua rakyatnya, kemudian disalib dia, kemudian diambil anak panah dari busurnya, kemudian dilepas. Sebelum melepas, si raja ini tadi membaca bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, langsung dilepas, langsung menancap. Fa fa'ala wa wad'a sahma fi kabidi qausi tsumma ramahu. Kemudian dia membaca, ya, dilepas. Fawaqa asamu fi sudhihi, kemudian kena apa itu pelipisnya itu. Fawadhal gulamu yadahu ala maudhi sahmi wa mata, kemudian karena kena tertancap, darah mengalir, kemudian diletakkan di sini, ya. Setelah itu matilah pemuda itu, mati. Faqalan nas, kemudian rakyatnya pada berbisik-bisik, ya, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Ternyata ucapan pemuda tadi benar, berarti kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Itu satu orang rakyatnya yang menyaksikan kejadian itu beriman semuanya, beriman semuanya. Jadi ternyata si pemuda tadi punya cara bagaimana supaya rakyat si raja tadi bisa beriman kepada Allah. Karena sudah berulang kali diadakan percobaan pembunuhan, tidak terbunuh juga. Akhirnya diajari. Ternyata cara yang diajarkan pemuda tadi jitu bisa membunuh dia. Akhirnya semuanya beriman. Aman nabi rabbil gulam. Aman nabi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhan itu, Tuhan pemuda itu. Kami tidak beriman dengan raja itu. Faqila lil malik, karena desas-desusnya banyak orang yang berbicara dari satu mulut ke mulut, akhirnya terdengar juga berita keislaman rakyatnya itu ke telinga raja. Ara'aita ma kunta takhdar, wahai tuan raja, diberitahukan kepada raja, wahai tuan raja, apakah Anda sudah tahu apa yang Anda khawatirkan selama ini? Apa? Wallah nazala bika qad amanan nasu kulluhum, demi Allah semua rakyat Anda itu sudah beriman kepada Allah Tuhan si pemuda itu yang Anda bunuh. Fa amara bi afwahi sakakik fa khuddat fiha al akhadidu. Mendengar keimanan, mendengar keislaman rakyatnya itu, akhirnya murka si raja itu, akhirnya menyuruh bala tentara untuk membuat parit, membuat satu lubang raksasa, kemudian diisi kayu bakar, kemudian dibakar, ya, dibakar. Wa udmirat fiha niran, kemudian dinyalakan api. Wa qala, dan dia berkata, man raja'an dinihi fada'uhu wa illa fa'akhimuhu
fiha. Siapa orang yang murtad kembali ke agamanya, kembali dari agamanya, yaitu kembali tidak tidak mengimani Allah sebagai Tuhannya, fada'uhu, lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Wa illa, namun jika tidak mau kembali murtad dari agamanya, fa'akhimuhu fiha, lemparkan dia ke dalam api. Kejam. Jadi rakyatnya dipanggil satu-satu, ditanya, mau murtad gak? Gak mau, lempar. Mau murtad gak? Oh, mau Tuan Raja, takut, lepas. Jadi gitu. Qala berkata si rawi, fakanu yata'adawna fiha wa yatadafa'una. Ada di antara mereka itu yang kembali murtad, ada yang menolak, nggak mau murtad, tetap walaupun dia mati dibakar nggak apa-apa, yang penting mati dalam keadaan iman. Faja'at imra'atun bibnin, maka datanglah seorang ibu-ibu dengan membawa anaknya. Seorang ibu-ibu dengan membawa anaknya, laha turdi'uhu, dia sedang menyusui anaknya. Berarti anak yang masih disusui ya sekitar di bawah 2 tahun. Anak tadi disusui, digendong sama ibunya. Ya. Faka'annaha taqa'asat an taqa'a finnar. Seolah-olah ibu tadi nggak mau deh. Takut ya masuk ke dalam api itu. Jadi mundur-mundur gitu. Karena melihat keraguan ibunya, si bayi yang sedang disusui itu tadi tiba-tiba berkata, nah ini adalah bayi ajaib. Bayi yang bisa ngomong. Ada 3 bayi yang bisa ngomong. 1 Nabi Isa. Yang kedua bayi yang menyelamatkan seorang ahli pemuda namanya Jurej. Dan yang ketiga bayi ini. Bayi ini kemudian dia ngomong kepada ibunya, isbiri ya ummah, wahai ibuku, sabarkan dirimu. Sabar. Tidak perlu engkau takut. Sabarlah. Fa innaki 'alal haq. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Jadi karena melihat pengakuan si anak tadi, akhirnya kaget ibunya. Oh, berarti benar ini enggak sembarangan ini. Anakku bisa ngomong seperti ini dan meyakinkan aku bahwa aku berada di atas agama yang benar. Akhirnya dilemparlah ibu sama anaknya. Ya. Dilempar. Tapi dalam keterangan dalam keterangan riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Ashabul Udud itu dilempar ke dalam api, sebelum menyentuh api, itu nyawa mereka sudah dicabut oleh Allah. Sehingga ketika mereka terbakar, sudah tidak merasakan apa-apa. Wa hakadha rawahu Muslim fi akhir shahihi. Ini adalah riwayat Muslim yang terdapat dalam kitab Shahihnya. Ya. An Hudbah bin Khalid, dari Hudbah bin Khalid. Dan inilah ikhwan sekalian beberapa riwayat-riwayat yang membahas tentang Ashabul Ukhdud. Sebetulnya masih banyak lagi. Kemudian saya lanjutkan. Innal ladzina fatanu. Saya lanjutkan ke ayat 10 nih. Nah, siapa raja itu tadi yang zalim itu disebutkan dia adalah Dzunwas. Dia adalah raja zalim, namanya Dzunwas. Ya. Dia membunuh sampai ini Dzunwas itu fakharraqa bin nari wa qatala bisayfi wa mathala bihim.
dia membuat parit, kemudian parit itu diberikan api, dibakar, orang-orang pada dilemparkan ke dalam api itu, kemudian ada sebagiannya yang dibunuh dengan pedang, wa matsala bihim, dan dicecel-cecel, hatta qatala minhum qariban min isyrina alfan, hingga disebutkan di dalam riwayat ini hampir 20, kurang lebih 20.000 orang yang mati terbunuh di parit itu tadi. Ya. Fafidin was wa jundi anzalallahu azza wa jalla, tentang cerita Dunwas dan bala tentaranya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan ala rasulihi, ayat yang diturunkan kepada rasulnya, qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh atau diuji, dicoba, difitnah ashabul ukhdud, yaitu cerita tentang ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, yaitu api yang memiliki kayu bakar, idhum 'alaiha qu'ud, ingatlah ketika mereka itu duduk-duduk di pinggir-pinggir Ukhdud. Jadi orang-orang kafir itu menyaksikan kejadian pembakaran itu, mereka duduk-duduk nyantai, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syud, mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid, dan tidaklah mereka disiksa kecuali karena alasan mereka beriman kepada Allah, zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mereka disiksa bukan karena salah, bukan karena dosa atau melakukan pencurian atau pembunuhan, hanya karena iman. Mengapa mereka sampai begitu tega membunuh dengan cara dibakar seperti itu? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, siapa Allah itu? Yaitu zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, karena Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Demikianlah yang disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Ishaq fi sirat, di dalam satu sejarah perjalanan, annalladzi qatala ashabul ukhdud, sesungguhnya telah dibunuh ashabul ukhdud, huwa Dunwas, dia adalah Dunwas, jadi raja dolim Dunwas. Raja dolim Dunwas. Ini mungkin kisahnya ada kaitannya dengan alam taro kaifa fa'ala, surat Al-Fil. Jadi surat Al-Fil itu surat penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah. Itu sebelum itu. Jadi kisah ini ada yang menyebutkan fi zamanil fatrah, terjadi pada zaman fatrah. Zaman fatrah itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, zaman kekosongan para nabi, rasul gak ada. Nah itu kan dekat penyerangan Raja Abraha dengan penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah, Baitullah, itu dekat dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ini kisahnya sebelum penyerangan itu, Dunwas. Ya, jadi Raja Abraha itu. Ya itu ada kisahnya, nanti bisa dicari di itu. Dan lebih lengkapnya ini pernah saya bahas juga di tafsir Al-Fil, surat Al-Fil itu. Langsung saya ini aja ke ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menguji, memberikan cobaan dengan cara membunuh atau membakar atau menyiksa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ayat artinya khoroku, mereka membakarnya. Qalau Ibnu Abbas, ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Dohak, dan Ibnu Abza. Malam yatubu, kemudian mereka belum bertaubat. Mereka membunuh orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan, kemudian mereka belum bertaubat. Artinya lam yuqli'u amma fa'alu, mereka tidak berhenti apa yang mereka lakukan itu. Wa yandamu ala ma aslafu, dan mereka tidak menyesali apa yang mereka telah perbuat. Tsumma lam yatubu. Orang yang menyiksa orang beriman
dengan cara membunuh atau mencecel-cecel atau menggergaji dan lain sebagainya, itu yang disebutkan dalam kisah tadi sebelumnya itu. Kemudian mereka tidak bertaubat, belum bertaubat kepada Allah, falahum adabu jahannam walahum adabul khald, diancam oleh Allah dengan siksa neraka jahanam dan mereka akan mendapatkan siksa yang membakar. Ini ancamannya Allah. Wadzalika annal jaza' min jinsil amal, karena itu sebagai balasan atas perbuatan yang sama. Karena dia membakar, mereka juga akan dibakar oleh Allah. Nah inilah. Jadi disebutkan dalam hadis, annal jaza' min jinsil amal. Jadi orang itu kalau berbuat dolim kepada orang lain, misalnya dengan mukul, suatu saat dia akan dipukul. Annal jaza' min jinsil amal, dengan balasan yang sama. Kalaupun bukan dari tangan dia, mungkin dari tangan orang lain. Lah nggak tahu apa ini yang disebut hukum karma, wallahu alam. Annal jaza' min jinsil amal. Sehingga Imam Hasan Al-Basri berkata, "Unduru ila hadzal karam wal junud." Coba perhatikan. Perhatikan kemuliaan dan kedermawanan Allah ini. Betapa Allah itu maha mulia, betapa Allah itu maha dermawan. Dermawan memberikan ampunannya. Qatalu auliya'ahu. Mereka sudah membunuh wali-wali Allah. Orang-orang yang beriman itu wali-wali Allah. Mereka yang berpegang teguh kepada tauhid dan keimanannya itu, mereka itu wali-wali Allah. Mereka sudah membunuh wali-wali Allah, ya wa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Tapi Allah masih mengajak mereka untuk bertaubat dan meraih ampunan Allah. Ini kemuliaan Allah. Ya kalau kita semuanya, kalau antum diperlakukan dengan cara seperti itu, keluarga antum dibakar, wah, bakar dewe, dibunuh dewe. Itu kalau kita. Kalau Allah enggak, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sehingga orang-orang kafir itu sudah berbuat mencelakai orang-orang yang beriman kepadanya. Allah masih berikan kesempatan kepada mereka. Wa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Allah masih mengajak mereka untuk bertaubat dan meraih ampunan Allah. Kalau mereka mau bertaubat, Allah ampuni. Walaupun mereka sudah membunuh ribuan kaum mukminin dengan cara membakar seperti itu. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Allah tidak akan kehilangan sifat Ghafurunnya, Maha Pengampun. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ayat berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.